Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan ANBK. Nah, jadi kita akan membahas terkait dengan webnya BioUN. Nah, jadi mungkin dulunya BioUN namanya ya. Jadi sekarang itu sudah berubah ya teman-teman. Jadi bukan lagi yang namanya BioAN, tapi namanya Bio Portal AN. Nah, jadi bakal kita bahas di video kali ini. Nah, di video kali ini bakal kita bahas nanti bagaimana cara loginnya, kemudian mengganti password yang dari dinasnya, kemudian nanti bakal kita bahas sampai cara menarik data siswanya ataupun impor ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama itu jadwal pelaksanaan AN ya 2024. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Itu kalau untuk yang SMK itu sudah mulai di minggu kedua ya di bulan Agustus, kemudian pakai C, SMK, SMA juga seperti itu ya. Kemudian nanti untuk yang SMP juga sudah mulai ya. Dan nanti Bapak Ibu untuk yang SD juga ada di September ataupun di bulan keempat dari bulan September. Nah, jadi itu sudah mulai. Dan Bapak Ibu untuk PAUD juga ada yang namanya Sulingjar ya, jadi mereka tidak ada yang namanya ANBK, tapi mereka cuma ada Sulingjar aja. Dan nanti Sulingjar SMK itu dimulai dari minggu kedua di bulan September ya, ini tanggalnya. Dan kemudian untuk yang SMP di Oktobernya ya, dan di SD itu di bulan Oktober minggu ketiganya. Dan untuk PAUD itu dari minggu keempat September sampai dengan minggu ketiga. Jadi ada 1 bulan juga ya. Nah, kemudian di sini ada jadwal penataan AN. Nah, ini dia ya. Ini impor data peserta itu untuk yang SMA ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, kemudian SMP ada di sini, kemudian SD ada di sini ya. Ini tanggal-tanggal pentingnya. Dan kemudian jadwal batas dan akhir penataan AN ya, ini ada juga di sini ya untuk semua jenjang. Yang pertama kita impor data itu sampai untuk yang SMA sampai 26 Juli. Kemudian SMP juga ada jadwalnya, kemudian SD ya 27 September. Nah, kemudian nanti ada sampling ya dan daftar nominasi sementara DNS, dan kemudian nanti generate ya, generate DNT-nya, kemudian pemeliharaan provinsi, setelah itu baru pemeliharaan pusat. Nah, jadi aplikasi penataannya ya itu secara resmi dimulai 1 Juli 2024, kemudian sampai tanggal 30 Juni bisa dimanfaatkan untuk simulasi. Nah, kemudian kemarin itu di 30 Juni itu sudah ditutup untuk simulasi ya, jadi tidak bisa lagi. Dan kemudian satuan pendidikan ya ikut apa namanya AN ini ada di sini ya. Nah, kemudian ini ada untuk peserta didik itu wajib dia terdaftar di aplikasi Dapodik. Nah, kemudian ini terkait dengan beberapa aturan yang di peserta didiknya. Kemudian ini yang khususnya, kemudian ini yang penting ya, yang penting sekali di bagian bioportalnya, yaitu yang pertama nama siswa. Ya, nama siswa itu wajib valid dukcapil. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di Perpal PD. Kemudian tempat dan tanggal lahirnya, kemudian rekam didiknya, ID semesternya, ya. Kemudian jenis kelaminnya, kemudian tingkat kelasnya kelas berapa, NISN, kelasnya, ya, program keahlian bagi yang SMK. Kemudian bentuk rombelnya, ya. Kemudian jenis ketunaannya. Nah, jadi itu yang dinilai, yang dilihat terkait dengan respondennya. Mekanismenya yang pertama yaitu melalui Dapodik ya, teman-teman sinkron dulu Dapodik, kemudian nanti dimutakhirkan sampai dari kabupaten ke pusat ya. Nah, ini singkat aja ya Bapak Ibu, nggak saya jelaskan ini. Nah, jadi itu di tahun ini kita tidak memakai yang namanya laman bio SD, bio SMP, bio SMA, SMK, dan lain-lainnya ya seperti biasa, tapi kita memakai yang namanya bio portal Kemdikbud.go.id. Nah, jadi di sini kita akan apa namanya akan login semuanya ya dalam semua jenjang. Jadi satu web untuk semua jenjang ya. Nah, kita klik aja di sini Bapak Ibu, kita jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi semuanya ke bio portal Kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu loginnya di bagian kanan ya, di atas.
Silahkan login, dan kemudian untuk user ini silahkan Bapak Ibu konsultasi dengan admin dinasnya ya yang terkait dengan BOAN. Nanti dia akan kasih yang namanya user dan password. Nah, nanti Bapak Ibu begitu login nanti akan diminta yang namanya mengganti password ya. Jadi yang diberikan sama dia itu adalah yang standarnya by system. Nah, ini dia Bapak Ibu terkait dengan akunnya ya. Silahkan nanti klik masuk. Nah, begitu masuk, nanti Bapak Ibu akan diminta yang namanya mengganti password. Nah, ini sama juga prosesnya seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan ya. Ini generalnya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu menuliskan nama operatornya ya. Nah, kemudian nanti baru email si operatornya. Nah, kemudian masukkan nomor HP-nya. Nah, ini yang dimasukkan adalah nomor HP si pengelola ataupun yang mengakses BioSD ya. Apakah itu operatornya ya. Kadang nanti operator Dapodik tidak sama dengan BioSD ya, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi sesuaikan aja ya Bapak Ibu, dan ini berdasarkan dari surat penugasan. Nah, jadi baiknya Bapak Ibu juga memiliki yang namanya SK admin apa namanya bio portal ini ya, yang mengakses ya. Dan kemudian nanti silakan Bapak Ibu ya, kalau mau mengganti password silakan diganti passwordnya di bagian ini, masukkan password sekarang, kemudian password barunya seperti apa ya. Nah, jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengganti passwordnya. Nah, jadi ini kita ganti ya passwordnya menjadi password yang baru yang bisa Bapak Ibu ingat ya. Nah, setelah menulis password yang akan diganti ya, password barunya ya, silakan nanti Bapak Ibu klik simpan ya, klik simpan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk masuk kembali ya. Begitu Bapak Ibu tutup dan keluar, itu akan logout secara otomatis. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu login lagi, masukkan apa namanya password tadi ya, Bapak Ibu, apa user tadi ya. Nah, kalau sebelumnya tersimpan, Bapak Ibu update aja ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu akan ada yang namanya statistik ya, secara keseluruhan. Dan kemudian di sini akan ada data master. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini data provinsinya ya. Kemudian di sini kabupatennya, kemudian subrayonnya ya, kemudian sekolahnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini eh, apa namanya, bisa konfirmasi kembali ya apakah ikut atau tidak. Kemudian kalau memang ada kesalahan-kesalahan data, misalkan kemudian dari nama capsek-nya salah, bukan capsek yang ini, itu bisa diupdate ya Bapak Ibu. Dan kemudian kurikulum ini by system, by Dapodik, kemudian alamat sekolah bisa diedit ya, kalau memang ada kesalahan. Nah, kemudian kalau sudah melihat data sekolah sudah benar, maka Bapak Ibu klik di bagian bio siswa ya, biodata siswa. Nah, jadi sebelum melakukan yang namanya tarik ya, di sini ada attention ataupun perhatian penuh ya, ataupun yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ketika Bapak Ibu mau ingin menarik data impor ini, pastikan di Verpal PD ya, di Verpal PD itu tidak ada lagi yang namanya residu di kelas 5 ya Bapak Ibu, kalau yang SD ataupun yang peserta yang ingin ikut ANBK ya. Nah, jadi pastikan dulu bahwa rombel itu tidak ada yang namanya residu ya pada kelas tersebut. Nah, misalkan nih kita cek di residu. Nah, misalkan di sekolah ini hanya dua ini ya yang residu, dan jadi pastikan bahwa tidak ada residu ya, tidak ada yang residu pada kelas 5 ya. Alhamdulillah tidak ada. Dan kemudian setelah memastikan seperti itu, nah di sini Bapak Ibu ada tombol tarik data, Bapak Ibu klik aja di sini. Nah, yang pertama ketika Bapak Ibu tarik ya. Nah, sini misalkan tarik ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan siap tarik ya. Nah, jadi siap tarik. Nah, nanti Bapak Ibu ketika proses tarik data ya, misalkan Bapak Ibu memilih yang ganjil ya. Nah, sementara nih ganjil belum masuk datanya ya, karena baru-baru aja kita memulai Dapodik. Jadi kita coba tes yang ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa yang milih yang 2024 ganjil ya, artinya yang datanya itu yang mutakhir, yang terakhir ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah sinkron Dapodik dulu ya.
Nah, kemudian kalaupun diambil dari 2023 semester genap ya, yang kemarin itu sebelum rilis Dapodik, boleh-boleh aja ya Bapak Ibu, tapi ya Bapak Ibu pilih dulu nih ya, pilih dulu datanya ya, kemudian klik tarik data. Nah, jadi kalau pernah tertarik ya, kayak gimana gitu bilang. Kalau Bapak Ibu pernah menarik datanya, jangan lupa untuk menimpa. Jadi kita ambil data ini ya, data checklist ini, kita checklist. Jadi kalau Bapak Ibu nggak memilih, misalnya kayak gini nih. Nah, nanti keluarnya kayak gini ya. Nah, kemudian kita pilih lagi yang 2023 semester genap. Jadi kayak gini. Jadi pilih dulu data yang ingin ditimpa ya Bapak Ibu. Pilih dulu data yang ingin ditimpa, klik tarik. Nanti munculnya seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, klik lagi di sini ya. Klik lagi. Nah, ini kan total pesertanya kan 0 ya. Nah, kemudian klik impor lagi nih, impor ya. Nah, kita tunggu. Step. Dia akan terbaca di sini Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu klik bagian garis ini, garis yang ada di sini, itu akan menunya akan seperti ini ya. Nah, jadi di sini kan Bapak Ibu akan terbaca ya jumlahnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu tetap impor, ya dia akan terbaca sejumlah 16, 19. Tapi kalau Bapak Ibu batalkan juga boleh ya. Kalau mau diimpor juga boleh ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat nih jumlahnya dulu ya. Jadi pastikan dulu bahwa data si siswa itu sudah apa namanya sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya, sudah apa namanya sudah memenuhi syarat dan dia sudah masuk di Verval PD dan tidak ada di residu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu silakan nanti Bapak Ibu apa namanya impor. Klik impor ya. Nah, kemudian di sini ada pesertanya 19. Tersimpan. Jumlah peserta 19. Nah, ini kalau kita menarik dari yang semester genap. Nah, ada juga nih Pak Mun, pilihannya dari semester ganjil. Boleh nggak? Boleh. Dengan syarat kalian sudah sinkron aplikasi Dapodik. Dan peserta didik kalian itu sudah masuk di Verval PD. Ya. Jadi yang ditarik itu data peserta didiknya yang di Verval PD. Ya, karena dari Pusdatin sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memilih yang 2024 ya, ini maksudnya semester 1 atau tahun ganjil. Kalau Bapak Ibu memilih di 2023 ya, ini masih di kelas 4. Kemudian ketika Bapak Ibu tarik ini bisa ya. Kemudian kalau Bapak Ibu pilih semester 1 2024 itu pastikan dulu sudah sinkron Dapodik dan datanya sudah masuk di Verval PD ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian boleh juga klik tarik. Nah, ini tidak ada data yang dipilih. Nanti Bapak Ibu bisa melihat nih biodata pesertanya. Nah, setelah menarik impor bisa melihat ya biodata pesertanya di bagian ini. Nah, ini data-datanya ya, nama orang tuanya. Nah, kalau memang Bapak Ibu ada kesalahan di data siswanya, itu perbaiki dulu di aplikasi Dapodiknya ya. Nah, jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, itu diambil beberapa data ya. Nah, ini NISN-nya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini nomor induknya ini belum belum apa namanya belum ada ya. Nah, kemudian nanti masuk di bagian peserta sampling, Bapak Ibu bisa melihat sendiri nanti di bagian ini ya. Ini belum siap semuanya. Nah, ini belum siap semuanya dan kemudian ini baru di biodata peserta. Nah, ini dia ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan data apa namanya AN ya. Jadi kita semuanya ke namanya bioportal. Tapi nyatanya nanti kita tetap ke link BioSD. Nah, seperti ini ya. Cuman hanya saja dia satu pintu, namun nanti dalam pintu itu ada sub apa namanya subdomain ataupun sublink ya. Nanti kita tetap ke BioSD juga larinya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan ini. Jadi ini belum rampung 100% memang. Tapi untuk tahap ini kita cuma login. Setelah login kita pastikan dulu akun kita, data sekolah kita, kemudian peserta didik tadi sebelum tarik pastikan sudah sinkron Dapodik dulu.
Kemudian perbaiki di sini ya, tunggu selama lebih kurang 3 hari lah Bapak Ibu ya, baru lakukan yang namanya tarik data. Nah, jadi kalau memang di semester sebelumnya itu datanya sudah oke, tidak ada yang pindah, mutasi dan sebagainya, itu silahkan tarik dipilih untuk 2023. Tapi kalau memang data siswanya itu ada yang pindah, ada yang meninggal, wafat dan sebagainya, itu jangan tarik yang pilih 2023 semester genap ya. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu pilih yang di sini. Ya, nah, jadi ini belum diimpor datanya dari Pusdatin kemari ya. Jadi ketika kita tarik data nih, datanya itu tidak ada. Tapi kalau yang semester lalu itu datanya sudah ada ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan sedikit tentang bioportal ataupun BioAN. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bakal kita bahas terkait dengan ANBK selanjutnya.